Annotation dan jenisnya. Keterangan itu bisa sangat banyak, dimensi, koordinat, keterangan dengan lambang, keterangan teks, keterangan ruangan, detail gambar, keterangan revisi, dan masih banyak lagi. Salah satu tantangan dalam pemberian keterangan yaitu terkait dengan istilah yang digunakan. Terdapat berbagai macam kebutuhan keterangan yang harus diberikan pada suatu view. Dan istilah yang kita berikan pada keterangan ini dilalahnya tidak sama dengan yang ada di Revit. Oleh sebab itu, kita harus mencocokkan istilah yang di Revit dan yang kita gunakan sehari-hari. Apabila kita lihat gambar di sebelah kanan, adalah gambar yang polos, belum dikasih keterangan, yang berasal dari view suatu objek. Sangat polos dan kering. Dan di sebelah kiri adalah gambar yang sudah diberi keterangan. Sudah lebih proper. Walaupun semua itu adalah keterangan, tetapi keterangan ini terdiri dari berbagai macam sistem family yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Sekarang kita akan membahas berbagai macam annotation dan nanti detailnya akan dijelaskan pada kesempatan lainnya. Yang pertama, dimensi. Informasi atau ukuran yang terdapat dalam suatu model itu dapat langsung diberi keterangan. Informasi ini tidak hanya berupa jarak, tetapi juga sudut maupun permukaan atau level permukaan, bahkan kemiringan permukaan. Jadi intinya, apa yang ada dalam model kita bisa ambil informasinya. Selain daripada itu, terdapat berbagai macam jenis dimensi, dari linear, angular, radial, arc, kemiringan, permukaan, koordinat, dan slope. Selanjutnya adalah detail. Walaupun berposisi di kelompok annotation, tetapi detail ini memiliki sifat seperti model, terutama terkait dengan skala. Dalam kelompok ini, atau kelompok detail ini mengikuti skala model, bukan skala di kertas, yaitu ukuran pada saat dicetak, melainkan skala di model. Jenis-jenisnya adalah detail line, itu memberikan detail tambahan pada view model 3 dimensi. Yang kedua adalah region, itu memberikan arsiran. Dan terakhir adalah komponen. Biasanya berupa loadable family, memberikan detail yang mengulang, intinya pengulangan detail seperti blok. Selanjutnya teks. Ini jika kita ingin memberikan tambahan keterangan teks secara manual. Tagging, yaitu memberikan keterangan berdasarkan informasi yang ada di dalam properties benda dengan simbol tertentu. Jadi pastikan terlebih dahulu informasi yang ada dalam benda itu, biasanya dalam properties itu ada. Dan selanjutnya adalah pastikan simbol yang digunakan. Jadi secara umum di sini terdapat dua item yang harus diperhatikan adalah pertama adalah simbol yang digunakan dan kedua informasi yang ada dalam objek, biasanya dalam properties. Contoh biasa digunakan untuk memberikan keterangan material pada tembok, lantai, plafon. Itu dia menggunakan ada simbol tertentu dan ada teks material tersebut. Contoh tagging biasanya juga untuk memberikan keterangan ruangan atau area atau zoning. Istilah yang digunakan dalam pembuatan working drawing itu sangat banyak dan beragam. Sehingga apabila istilah yang digunakan itu konsisten berdasarkan list yang sudah ada, itu akan sangat baik. Inilah gunanya dari Keynote. Keynote ini bertujuan untuk membuat istilah itu menjadi konsisten. Color fill. Ini memberikan warna berdasarkan model, biasanya untuk memberikan keterangan warna pada ruangan, area, atau zone. Bukan pemberian warna secara manual, tetapi warna ini dibuat berdasarkan informasi yang ada di objek. Simbol, yakni pemberian lambang atau tanda untuk memperjelas gambar. Pemberian simbol ini tidak terkait dengan model dan diletakkan secara manual. Contoh, starting grid lantai, tanda utara, dan lain-lain. Untuk annotation, apakah ada in place? Bisa. Kita menggunakan grup yang terdapat di detail.
tapi ini mengikuti skala objek karena sifatnya. Tapi jika tidak mau mengikuti skala objek, maka kita bisa buat itu di lembar sheet-nya, di atas view yang dimaksud secara langsung. Setelah mengetahui istilah dalam Revit dan istilah sehari-hari, dan untuk mempermudah hubungan keduanya, secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Untuk dimensi jarak koordinat kemiringan, kita dilihat di group dimension. Untuk pemberian keterangan dengan lambang, itu kita lihat di simbol. Untuk pemberian keterangan teks standar atau khusus, itu kita bisa menggunakan keynote. Untuk pemberian keterangan dengan lambang, itu kita bisa menggunakan tagging. Keterangan ruangan dan zoning itu bisa kita menggunakan tagging yang bagian room tag. Untuk pemberian detail gambar itu bisa menggunakan grup detail. Untuk pemberian keterangan revisi, kita bisa melihat revision cloud. Karena hampir semua ini adalah fungsinya sistem family, maka pembahasan untuk masing-masing jenisnya akan dibuat di tutor yang berbeda untuk masing-masing fungsinya.